Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sartika. Perkenalkan, nama saya Sebenarnya Ramdhani. Saya Ibnu Hajar. Perkenalkan, nama saya Dede Rohim. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai hal tercela fitnah namimah dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti. Yang pertama, fitnah dapat diartikan sebagai ujian. Hal tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu kembali. Fitnah juga dapat diartikan sebagai jatuh di dalam hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 49. Fitnah juga dapat diartikan sebagai kufur. Hal tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Sedangkan menurut KBBI, fitnah adalah perkataan yang bermaksud menjelekan orang lain. Motivasi melakukan fitnah yang pertama adalah mencari harta duniawi. Sudah lumrah pada zaman sekarang ini bahwa fitnah dijadikan sebagai mata pencaharian. Misalnya, seseorang akan mau melakukan fitnah atau misalnya menyebarkan hoax apabila dia dibayar. Yang kedua, motivasi melakukan fitnah yaitu ingin menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Yang ketiga, mencari jabatan. Cara menghindari akhlak tercela, mengkaji dan mempelajari Al-Quran, meningkatkan keimanan, berdoa agar terhindar dari hal yang membahayakan diri. Namimah menurut bahasa berarti pelan atau gerakan, sedangkan menurut istilah namimah berarti membuat perselisihan antara pihak yang sebenarnya sepaham atau menarungkan antara pihak-pihak yang sebenarnya sepaham dalam ucapan. Adapun dalil dari namimah yaitu Quran surat Al-Majah dan hadis riwayat Bukhari. Hal yang diinginkan dari perilaku mengadu domba. Satu, menginginkan citra buruk melekat dalam diri seseorang. Rasulullah sangat membenci perbuatan mengadu domba dan kelak akan mendapatkan siksa. Yang kedua, menginginkan citra baik di mata seseorang. Orang yang mengadu domba terkadang menginginkan dirinya senantiasa baik di mata orang lain. Yang ketiga, memiliki hobi mengadu domba orang lain. Di antara orang yang melakukan adu domba adalah karena hobi. Karena hobi, seseorang tidak menginginkan kedamaian di lingkungannya. Yang terakhir, ada berlebihan di dalam pembicaraan atas atau kebatilan. Yang pertama, tidak segera mempercayai gosip. Yang kedua, mencegah atau menasihati pembawa berita. Yang ketiga, memiliki asas praduga praduga. Ghibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata goba yang berarti tidak hadir atau sesuatu yang tertutupi dari pandangan. Sedangkan secara istilah yaitu mengungkapkan atau menceritakan perihal orang lain, dan apabila orang tersebut mendengarkannya maka ia tidak akan menyukainya. Al-Quran sangat membenci perilaku ghibah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan perilaku ghibah sama seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah meninggal dunia. Dalil perilaku ghibah terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Adapun motivasi seseorang dalam melakukan perilaku ghibah diantaranya yaitu untuk sekedar mengobati sakit hati, mengikuti teman, kesombongan dan kebanggaan, adanya rasa iri hati sebagai bentuk candaan atau gurauan, dan yang terakhir menyindir atau mencaci orang yang dibicarakan. Cara menghindari perilaku ghibah. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai ghibah. Melakukan introspeksi diri, menyadari bahwa ghibah itu menyakiti Sangka dalam hati sama dengan membicarakan orang lain dengan ucapan. Apabila melakukan ghibah diharamkan, maka berburuk sangka terhadap orang lain di dalam hati juga diharam. Oleh karena itu, kita tidak boleh berburuk sangka karena ia akan menghantarkan pada kecenderungan hati berasumsi buruk kepada orang lain. Dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat adalah mengungkapkan kedoliman adalah seperti terdapat orang yang teraniaya oleh orang lain. Yang
Yang kedua adalah meminta fatwa. Apabila terjadi masalah dalam rumah tangga, misalnya seorang istri menanyakan hukum yang terkait dengan rumah tangganya, khususnya dalam pemberian nafkah. Yang ketiga adalah memberi peringatan terhadap orang lain. Ketika ada seorang ingin melamar pekerjaan, misalnya pihak yang ingin menerima tentu harus mencari tahu tentang yang bersangkutan, baik melalui teman dekat ataupun kepolisian. Yang keempat adalah nampak jelas cacatnya. Dalam suatu kesepakatan tentang seorang bertanya mengenai identitas orang tertentu. Yang kelima adalah memiliki perilaku buruk yang sudah diketahui luas. Tidak mengapa seorang mengemukakan keburukan orang lain apabila keburukan tersebut sudah diketahui